Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati kita sekalian. Renungan firman Tuhan kali ini berjudul Menikmati Kemurahan Tuhan dalam Baiknya. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini bisa menemukan bahwa Daud adalah seseorang yang sangat mengasihi Tuhan. Daud lebih mengingini dia dapat berada di rumah Tuhan seumur hidupnya, agar Daud dapat menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang ditulis oleh Daud. Ratusan pasal yang terdapat dalam kitab ini merupakan curahan isi hati Daud dan pengalamannya saat ia bersama dengan Tuhan. Daud adalah seseorang yang sangat karib dengan Tuhan. Mulai dari ia muda hingga ia menjadi raja atas Israel, sampai akhirnya Daud meninggal dunia. Masa muda Daud banyak dihabiskan di padang, karena ia adalah seorang pengembala domba. Dan pada waktu itulah Daud yang kesukaannya bermain kecapi, ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan setiap waktu dengan permainan alat musiknya. Keakraban Daud dengan Tuhan itulah yang menjadikannya semakin percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Daud begitu sangat antusias kepada Tuhan. Kerinduannya begitu besar untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 84 ayat 11, di sana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada banyak berkat jika kita semakin karib dengan Tuhan. Di dalam kekariban dengan Tuhan tidak ada ketakutan karena Dia sendiri berjanji. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan. Di sanalah kita akan merasakan pertolongan Tuhan, pemulihan, kekuatan, sukacita, bahkan damai sejahtera dapat kita rasakan bersama Tuhan. Saudara-saudara, situasi saat ini kita diperhadapkan dengan COVID-19, sehingga seolah-olah orang-orang tidak bebas lagi datang ke rumah Tuhan. Bahkan kita merasa saat ini ketika kita sudah boleh beribadah, namun dalam situasi new normal, yaitu penetapan protokol kesehatan yang mengharuskan kita harus memakai masker, menjaga jarak, bahkan kita tidak diperbolehkan bersalaman. Saya percaya saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi yang demikian pun kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan lawatan Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun.
Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan yang ada, sebab kuasa Tuhan itu ada di dalam setiap hati kita yang melampaui segala akal dan pikiran, yang mampu membuat kita bersukacita, bahkan memperoleh damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang menjadi masalah kita, bagaimanapun protokoler yang ditetapkan saat ini ketika kita datang ke rumah Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa sekalipun kita harus menetapkan protokoler kesehatan, percayalah bahwa hadirat Tuhan pasti ada bersama kita ketika kita bersungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan di saat kita berada di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan ini, ayat yang keempat sampai yang keenam, kita bisa kembali melihat bahwa bagi Daud tidak ada tempat yang paling ia ingini selain berada di dalam rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 tadi mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini adalah suatu kerinduan, ini adalah kesukaan yang besar yang dialami Daud, bahwa dia dapat merasakan mengalami hadirat Tuhan ketika dia datang di rumah Tuhan. Hadirat Tuhan dapat diartikan sebagai kehadiran Tuhan, hadir di tengah-tengah umatnya, hadir bagi saya, bagi saudara sekalian yang ada di dalam rumah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ketenangan, kemenangan, keamanan, pemulihan dari segala sakit penyakit, beban berat yang kita alami. Bahkan di dalam rumah Tuhan, perlindungan dan jawaban dari setiap pergumulan persoalan yang kita alami, kita akan dapat menemukannya di dalam persekutuan kita di dalam rumah Tuhan. Memang dunia ini penuh dengan masalah, penderitaan, tekanan, dan air mata. Tidak pernah yang namanya masalah selesai. Masalah itu akan selalu ada bersama kita. Tapi layaklah kita bersyukur kepada Tuhan sebagai umat tebusannya, kita mempunyai hak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga sekalipun kita berada dalam dunia yang penuh masalah dan air mata, kita berada dalam dunia yang penuh pergumulan, namun kita tidak akan larut di dalamnya. Hadirat Tuhan akan menolong kita. Hadirat Tuhan akan memberikan kita pemulihan. Hadirat Tuhan akan memberikan kita kelepasan. Bahkan hadirat Tuhan akan memberikan kita kepuasan. Hadirat Tuhan akan membuat semua orang yang percaya kepadanya mengalami sukacita, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Akan tetapi, tidak semua orang bisa masuk ke hadirat Tuhan. Tidak semua orang bisa merasakan lawatan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada syarat yang harus dipenuhi, yang utama dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 11 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Artinya hadirat Tuhan itu kudus, maka tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat mengalami hadirat-Nya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, di sana dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita berjuang selalu dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup kudus. Sebab itu adalah syarat utama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adalah mutlak bagi kita, bagi setiap orang percaya berjalan dalam kekudusan setiap hari. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, bahkan apapun yang menjadi sukacitamu, senantiasalah datang dalam hadirat Tuhan.
Rasakanlah lawatan Tuhan, rasakanlah hadirat Tuhan, pemulihan, bahkan pertolongan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Tegakkanlah kepalamu, pandanglah selalu, lihatlah kepada Tuhan, persembahkanlah korban sorak-soraimu, bernyanyilah, bermazmurlah ketika engkau datang di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah dalam setiap langkah kehidupanmu, penuhilah dengan sukacita sorak-sorai, jadilah saksi bagi banyak orang bahwa Tuhan itu baik, yang mengasihi dirimu, mengasihi diriku, dan mengasihi semua orang. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.